Oke, salah tebak. Oh, mau nanya pernikalan katanya gimana nih view-nya Nikel, Bang Riki? nikel sama sih, sama kayak emas lah sih ya. Ya sama kayak emas lah. Di Indonesia Oke. nggak ada yang pilihan ya sih, cuma ada Heeh. Inco sama Antam. Antam pun sebenarnya gado-gado sih, sebenarnya Mm-mm. bukan nikel doang, gado-gado gitu kan. Jadi pure eh, sekarang cuma ada Inco doang gitu ya. Secara valuasi juga nggak menarik Oh, sih, Ci. Cuma ya, karena nggak ada pilihan ya, jadi Inco yang paling bagus heeh. sih, Ci. Menurut gue, Ci ya. Nah, kalau ambil view Oh, nikel oh. gimana? Ya buat gue komoditasnya masih akan oke ya, Ci ya. Jadi maksudnya Mm-mm. beberapa komoditas masih masih akan dicoba di bawah story-nya gitu, Ci, sampai ke depan gitu ya. Apalagi nikel ini kan juga jadi bahan baku buat Mm-mm. baterai baterai itu, Ci ya, baterai EV gitu ya. Jadi masih lah dapat story Mm-mm. aja gitu loh. Cuman itulah di Indonesia tuh nggak ada pilihan, Ci, makanya susah gitu loh. Kalau di luar tuh banyak, Ci gitu. Nikel, iron ore tuh banyak, iya. Oke. Oh, jadi kayak yang benar-benar mewakili komoditas itunya nggak ada Indonesia yang tuh benar-benar juga Indonesia tuh ya, cuma karena Indonesia tuh cuma campur-campur bagus juga cuman ya. cuma coal doang sih yang ininya ya komoditasnya gitu ya. CPO kita Mm-mm. memang besar sih, tapi masalah Mm-mm. kita bukan price taker sih. Kita masih kalah sama Malaysia ya. Kan semua acuan kan harga di Malaysia gitu kan. Lucunya Indonesia gede tapi acuan harganya di Malaysia kan lucu gitu. Mm-mm. Mm-mm. CPO belum menarik ya, CPO Bang Riki? gua agak agak lagging tuh Ci. Gue punya tapi agak lagging lah. Gua nggak buat gue sih belum belum menarik ya Ci. Oh, Udah sebenarnya sudah udah ada sih di Porto, cuma biar kayak biarin kurang biarin ya aja emang sih ini ya yang ada aja lah. sawit ya. Oke, baik. Kalau gitu kita tanya soal ini banyak yang nanya soal IKN kenapa pada punya dan nggak naik-naik ya konstruksi ya. Kalau point of view-nya Bang Riki gimana sih kalau konstruksi ini sama Konstruksi properti? buat gue nggak menarik sih. Ya honestly buat gue nggak dapet Mm-mm. story-nya sih, gue nggak dapet modnya gitu ya. IKN tuh cuma kayak buat gue buat kembar-kembor doang sih. Sebenarnya BUMN karya tuh udah nggak ada duitnya sih. Negara tuh udah lagi nggak ada duitnya. Jadi percuma Mm-mm. lo pegang saham BUMN karya yang Mm-mm. sekarang aja ya Ci, kondisinya udah menggap-menggap gitu loh Ci. Utangnya udah gede banget gitu kan. Bahkan mereka harus berapa kali Mm-mm. disuntik tuh Ci gitu ya. Jadi buat gue nggak lihat hal sesuatu yang menarik sih. Buat gue IKN enggak lah. Gue sih apalagi Oke. ya ini sih ya. Gue memang sebenarnya anti banget yang namanya perusahaan BUMN. Kecuali ya ada beberapa lah karena nggak ada pilihan aja. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan kayak karya-karya gitu, Mm-mm. aduh, udah margin tipis sih, utangnya banyak, apa yang dicari sih, gitu kan? Jadi istilahnya kalau marginnya tipis, Mm-mm. Benar. buat apa sih gitu loh? Apa? Kalau properti, Mm-mm. properti gue juga melihatnya gini, properti kan ada macam-macam aja, ada hunian, ada industrial Mm-mm. area, ada high rise building gitu ya, kayak apartemen gitu ya. Dua Ya, dua dua betul. properti Ci, high rise building sama properti komersial ya Ci, itu belum. Kurasa belum ya Ci. Karena kalau kita ngomong gini Ki, daya beli kita belum pulih Ci. Sedangkan lu kalau misalkan lu mau main properti kan itu kan lu mesti punya daya beli Ci untuk beli rumah gitu kan. Ada dua sih Ci, ada dua nih. Properti ada dua Ci. Mm-mm. Orang yang punya uang sekarang belum mau spending Ci. Artinya mereka belum confidence buat spending. Mm-mm. Orang yang middle income Ci, yang beli rumah Mm-mm. residensial Ci ya, itu tergantung sama KPR Ci. Sekarang gimana lo mau KPR Ci? Orang Mm-mm. sekarang semua lagi kemarin kan banyak PHK tuh Ci ya, daya beli hilang gitu kan. Artinya lo orang KPR tuh belum belum ada ini Ci, belum ada ke arah ke sana gitu kan. Masih butuh waktu lah. Sekarang orang mikir makan dulu gitu loh Ci. Orang makan dulu yang penting gitu kan. Orang bisa hidup normal dulu biasa gitu kan. Nah, kalau properti satu lagi, gue lebih senang ke industrial area sih, Ci. Itu buat gue lebih menarik buat gue ya. Dengan story-nya. Masih lebih Iya, iya. ada story-nya Satu ya. story-nya masalah, apa namanya, storage ya. Apa sih storage itu? Data storage ya. Data Pergudangan. storage, apa tuh namanya? Data Sama itu, Ci. storage. Sekarang kan Indonesia kan jadi incaran itu ya, Ci ya. Incaran beberapa negara luar untuk investasi, Ci. Jadi kalau orang mau bangun pabrik ya, ya orang kan Mm-mm. larinya kan ke industrial area dulu gitu loh, Ci. Gitu loh. Jadi kenapa gue Mm-mm. bilang
Dari Oke. 3 sektor properti yang menurut gue menarik ya cuma industrial area doang sih. Ya gue ada sih, gue ada. Oh, tuh Tuh data Kota center tuh. Will Nah, bilang itu data kan data center lagi center. sekarang lagi digalakan tuh, Ci. Karena tadi kan di Singapura tuh, sekarang Indonesia lagi mulai mau bangun gitu kan. Nah, bangunnya di itu, Ci. Mm-mm. Di industrial area kan. Ada tuh yang udah siap tuh. Dua-duanya udah siap lah sebenarnya. Oke, ada katanya kalau industrial property Ada Bang Riki kok ada. punya. Oke, ini properti buat Misye katanya. Yo ampun. Misye mah nyewa ruko ya. Minyak bakal anjlok lagi nggak, Pak Riki? Ada yang nanya gitu. Baiklah, kita jawab. Kamu bertanya, Pak Riki menjawab. Baik. Minyak bakal anjlok lagi nggak, Pak Riki? China kok lama banget reopennya. Habis itu kasus COVID-nya juga lagi naik ya. Gimana nih? Gini lah, orang tuh ngeliat COVID tuh ya. Gue ngomong masalah Cina reopen ya. Cina reopen itu sekarang, Mm-mm. kalau kita lihat gini, Ci, story-nya ya. Kenapa Cina maksain banget reopen nih, Ci? Jadi dunia ini kan lagi hancur nih, Ci. Belahan dunia satu, Ci, belahan dunia Mm-mm. Eropa, belahan dunianya Amerika gitu ya. Itu kan lagi dipaksa naik ke suku bunga, Ci. Sampai ekonomi juga lemes ya, Ci ya. Ekonomi lemes, ekonomi cenderung lebih Mm-mm. ke arah ke bawah gitu ya, Ci ya. Sekarang kalau Cina itu Mm-mm. nggak reopen, Ci, siapa yang bakal nopang dunia, Ci? Makanya Cina buru-buru reopen gitu kan. Dengan tujuan nanti kalau begitu mereka Mm-mm. reopen, nah, mereka bisa menopang dunia. Kalau dibilang gini, orang Mm-mm. melihatnya mungkin Cina dipaksakan gitu ya, reopen karena kasus COVID-nya kata melonjak. Sebenarnya gini, jangan lupa ya, kita COVID ini kan sebenarnya Cina udah cukup lama di lockdown gitu ya, dan mereka udah berapa kali disuntik vaksin gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah lebih, Ci, udah dapat udah dapat immunity gitu ya. Satu, yang kedua, Ci, COVID kan juga sebenarnya Mm-mm. bukan COVID yang berat, Ci. Sekarang COVID-nya mild, Ci. COVID itu mild. Lo kalau kena COVID itu cuma batuk-batuk, pusing doang gitu kan. Nggak kayak waktu gue kena COVID, Ci. Waktu gue kena COVID tuh gue sampai hampir lewat tuh, Ci, gitu kan. Karena berat banget tuh, Ci, gitu ya. Kalau sekarang Iya, yang kayak iya. Omicron, Zaman Delta, dulu iya. Kalau sekarang Delta. Omicron tuh, ya lu cuma pusing gitu, Ci. Mm-mm. Terakhir Mas Riza kena COVID juga, dia bilang cuma pusing doang, bahkan dia nggak tahu kalau itu COVID gitu kan. Jadi kalau di Cina tuh dibilang COVID-nya COVID yang memang mild symptom, Ci, gitu loh. Dan mereka udah prepare, Ci, negara, Ci. Jadi mereka prepare bikin semua instalasi tuh, Ci, sampai semua juga disupport obat-obatan, Ci, gitu ya. Jadi orang-orang yang kena COVID itu sebenarnya cuma tidur doang, Ci, istirahat berapa hari ya udah gitu loh, Ci. Jadi soalnya gini, Ci, agak lucu kan Mm-mm. kondisinya. Kalau memang itu kasusnya naik lagi, Ci, kenapa mereka nggak lockdown lagi, Ci? Malah mereka buka terus kan? Sekarang semua dibuka, Ci. Hong Kong dibuka, Mm-mm. China dibuka, bahkan China udah ngebuka penerbangan luar negeri, Ci, gitu kan. Padahal kalau dibilang COVID-nya naik, ya harusnya tutup lagi kan. Ini kan enggak, Ci. Enggak. Jadi kita harus Mm-mm. cari tahu nih Mm-mm. ada apa gitu kan. Jadi memang COVID itu sebenarnya biasa-biasa aja, Ci. Emang biasa-biasa aja. Dan inget, Ci, Mm-mm. herd immunity itu didapat di saat lo kena COVID-nya massal, Ci, barang-barang semua nih, Ci. Ada semua jadi orang jadi dapat ini, Ci, herd immunity kan. Jadi semua dapat immunity bareng-bareng tuh, Ci, gitu loh. Jadi memang Mm-mm. mereka udah siap sih, Ci. Mereka udah siap. Mm-mm. Mereka siap banget dan mereka memang siap di open sih, Ci. Nah, kalau masalah Cina di open tuh, Ci, Oke. itu sebenarnya bukan buat ngeboost komunitas, Ci, tapi buat bikin base baru supaya supaya mereka nggak jatuh lagi, Ci. Makanya kalau dibilang oil sebenarnya nanti jatuh lagi apa enggak, sebenarnya itu dengan kondisi Cina yang reopen, Ci, ya. Sebenarnya bukan akan naik sih, Ci. Dapat support aja lah supaya nggak jatuh banget gitu loh. Jadi satu, oil tuh dapat Mm-mm. support dari Cina. Kedua, Ci, yang tadi gue bilang, sebenarnya tuh oil tuh kalau boleh dibilang agak agak tricky, Ci, agak dimanipulasi lah sama Amerika lah gitu ya. Sekarang kalau mereka cadangan minyaknya itu udah habis, Ci, mereka mesti isi lagi. Mereka mesti isi lagi cadangan minyaknya gitu loh. Mm. Ya kalau mereka isi lagi, sekarang kan yang ada tuh beritanya kan apa Rusia kan mau di cap tuh, Ci, dibeli $65 gitu kan. Oke lah, lo jual nih Mm-mm. minyak 65, gue mau Mm-mm. beli nih kalau 65 gitu kan. Ya Rusia tinggal bilang, ya Mm-mm. gue nggak mau jual ke lu lah, ngapain gue jual 65 gitu, Ci. Ini kan juga perang gengsi, Ci. Ini perang Rusia, Cina, Mm-mm. Amerika sama and again itu kan perang gengsi juga, Ci. Sama-sama gengsi, sama-sama punya harga diri, Ci. Walaupun gue butuh duit ya gue gak bakal jual minyak ke Mm-mm. lu gitu kan. Kalau lo beli murah juga gue gak bakal mau gitu loh. Iya. Nah, kemarin gue juga baca, Ci, Iya. bahkan di Amerika aja, Ci, itu oil produsernya aja, Ci, ya, itu nggak mau, Ci, ngirim-ngirim buat ngisi cadangan mereka, Ci. Karena kenapa? Joe Biden itu
udah bilang, gue akan beli minyak lo buat dengan harga 75 buat gue ngisi SPR. Ngomong-ngomong SPR itu apa? SPR itu adalah sorry apa namanya gue lupa. Apa namanya reserve ya. Jadi reserve minyak mereka Ci ya. Oil reserve mereka gitu kan. Jadi mereka tuh nggak mau Ci, nggak mau dibeli harga 75. Istilahnya gini, kalau lo mau harga 75, oke lah gue kasih ada yang ada aja gitu loh Ci. Jadi gue kasih minyak yang ada aja gitu loh. Jadi mereka bilang kalau lo mau beli harga tinggi baru gue kasih. Jadi betapa bayangin Ci itu itu oil mereka Ci yang di negara mereka sendiri aja Ci, mereka nggak mau kasih dengan harga murah gitu loh Ci. Jadi benar-benar nih oil nih agak tricky Ci, harganya agak-agak dimanipulasi lah. Ya gue cuma bilang bahwa possible harga oil 100, gue bilang possible Ci. Soon or later sih bakal back to normal lagi Ci ya. Jadi kalau dibilang bakal turun apa enggak, back to normalnya yang tinggi gitu sekarang minyak maksudnya. nggak ada Ci. Minyak tuh sebenarnya supply-nya tuh agak susah Ci gitu loh. Even terakhir gue baca OPEC aja Ci, itu OPEC aja udah bilang gue nggak bisa naikin capacity sampai 2026 Ci gitu loh. Jadi masih agak lama Ci butuh supply baru gitu kan. Jadi selama ini supply memang agak kesendat Ci. Karena kalau kita ingat ke belakang Ci, itu kan semua tuh kan orang ngomong go green ya, ESG, ya, orang lupa Ci. Lupa invest ke minyak gitu kan. Begitu sekarang butuh nggak ada barangnya gitu loh Ci. Terus saya lupa beli stoknya waktu itu Iya, kan. iya, iya, iya. Iya tuh SPR tuh Strategic Petroleum Reserve. Jadi SPR tuh, jadi Amerika gini Ci, Amerika tuh punya cadangan minyak Ci. Itu gue lupa Ci berapa jumlahnya Ci ya. Jadi itu mereka mesti isi Ci, mesti isi sampai batas minimum tuh dia gini nih. Dia nggak boleh sampai di bawah batas minimum dia. Nah kalau udah batas minimum dia mesti isi lagi Ci, mesti isi lagi. Dia beli lagi minyaknya untuk masuk lagi ke dia punya reserve gitu loh Ci. Nah sekarang itu reserve-nya itu Ci, itu udah terendah sejak tahun 1983 Ci. Bayangin stoknya tuh udah habis banget, tapi mereka belum ngisi-ngisi Ci. Jadi kalau mesti mau ngisi, iya bayangin. Makanya kalau Cici denger kan tuh Eropa, Amerika bilang, ya Rusia boleh lu gue beli minyaknya, tapi gue cap. Ya itu sebenarnya buat ngisi Ci. Gue dapat barang murah gitu kan. Biar gue beli murah gitu kan. Ya Rusia tinggal bilang, nggak bakal gue kasih lah. Ngapain gue kasih lu? Apalagi lo beli murah. Mending kasih yang lain. Mending kasih ke Gitu yang loh. lain. Nah, ini berita yang banyak banget di-share di grup-grup nih ya. Keran batubara Australia mulai dibuka lagi ke China, Pak. Kira-kira imbas ke harga batubara dunia Batu bara gimana, Pak? sebenarnya gini, Ci. Australia tuh sebenarnya nggak ditutup, Ci. Orang lupa itu nggak ditutup sebenarnya. Jadi Cina tuh masih ngambil batu bara kalori tingginya Australia, Ci, kokasnya gitu ya. Mereka masih ambil jadi kemarin karena yang punya kokas tuh nggak banyak, Ci. Cuma Australia sama beberapa negara lain ya, Ci. Jadi kalau dibilang dibuka, Ci, dibuka juga. Toh kemarin waktu China ngeluarin statement dibuka gitu ya, bandnya gitu ya. Harga batu bara juga nggak bukannya turun sih nggak anjlok kok gitu loh. Biasa-biasa aja loh. Itu cuma sentimen sesaat aja lah, Ci. Iya. Padahal beda ya jenis batubaranya sama yang Indonesia punya ya. Maksudnya most emiten kita Lebih kan ke thermal cuma coal, iya ya. ya yang Dan iya. Australia tuh Ci, dia kan lebih jauh Ci ya ke Cina nya gitu ya. Jadi dari segi jarak juga nggak diuntungkan sih sebenarnya gitu loh. Kalau ke Cina, Jadi hari ini harganya turun malah dimanfaatin buat beli saham batubara ya, Pak ya Ricky? beberapa lah Ci. Ya dong, kalau kita beli gini Ci, kalau gini Ci, saham tuh turun ada dua Ci. Ada market risk, ada company risk Ci. Jadi kalau hari ini turun karena market risk Ci, itu sebenarnya kan santapan empuk Ci. Ya kita beli lah Ci. Sama kayak gini lah Ci, sama kayak Cici jalan-jalan ke mall lah, ada diskon kan beli Ci gitu kan. Beli lagi diskon gitu kan. Oke. Enak ya kalau cashnya Ya ya. dong, harus dong Ci, harus pegang cash dong. Belajar lah pegang cash Ci. Oke, tuh. Tuh belajar pegang cash. Baiklah. Ini loh, ada yang nanya, healthcare gimana Pak? COVID kemungkinan ada part 2 nggak kalau lihat dari China sekarang? Wah, ini kayaknya yang favor saham healthcare nih jadi nanya.
Dapat lagi nggak story-nya untuk Udah healthcare nih lewat, Ci. kira-kira? Udah lewat kok. Ini COVID udah lewat kok. Ini udah Hmm, penghabisan lah, Ci. mm-mm, Udah penghabisan. Story COVID itu udah mau mm-mm, selesai, Ci. Udah mau habis lah. Jadi nggak akan ada next inilah. Gua sih bilang nggak akan ada next ya, Ci ya. Karena sekarang semua juga, karena gini, Ci. Pandemik itu mm-mm, lama-lama kan jadi endemik, Ci. Jadi kayak lo batuk-batuk biasa aja, Ci, gitu loh. Tadinya COVID lo kena serangan mm-mm, tapasnya gitu ya. Sekarang kalau orang kena COVID sih biasa-biasanya batuk biasa, Ci. Jadi dari pandemik ke endemik, jadi kayak lo kayak flu biasa mm-mm. aja, Ci, gitu loh. Oke, oke. Oh, nah, kalau tahun politik gimana nih? Saya sih belum ngalamin ya, baru aja soalnya di Tahun politik magang. ya, Ci. Tahun politik itu yang gua tahu ya, Ci, dari mulai Mm-mm, tahun 2004 peralihan, 2014 ya, Ci. Itu selalu orang berekspektasi baik sih, Ci. Karena ada perubahan ya, Ci ya. Apalagi di mm-mm, dua periode ini kan, Ci, dua presiden ini kan dua periode semua, Ci ya. 10 tahun semua, Ci ya. Artinya mm-mm, setelah ada mm-mm, pilpres ini, Ci, itu orang pasti berharap ada perbaikan, Ci, gitu loh. Nah, nanti tinggal siapa aja, Ci, calonnya gitu kan. Calon siapa yang memang digadang-gadangkan market gitu kan. Siapa yang memang market favor gitu ya. Kalau yang menang market favor ya sudah, Ci. Sebenarnya mm-mm, bursa juga akan baik lagi, Ci. Gitu loh. Dan mereka akan terimbas bahwa karena gini, Ci, semua itu pasti kan mengarah ke perbaikan gitu ya. Orang expect perbaikan gitu kan. Jadi 10 tahun sekarang nih ya, apa mm-mm, yang buruk nanti diperbaiki gitu loh, Ci. Nah, makanya sebenarnya kalau lihat dari tahun politik sih nggak pernah ada masalah sih, Ci. Nggak pernah ada masalah kok gitu. mm. Oke. Ini ada yang nanya soal time horizon nih ke Bang Riki. Jadi ada juga yang sebelumnya juga nanya hold-nya berapa tahun kayak gitu. Apa 1 sampai 3 tahun atau sebenarnya kalau dari Bang Riki sendiri apakah hitungannya waktu seperti itu atau memang ada misalnya saham udah lama kayak Warren Buffett punya gitu ya udah lama di portonya dia ya nggak keluar dari porto memang ada terus di situ gitu. Nah, gimana nih soal time horizon dan kerangka Ada gini, investasi Ci, ada nih? beberapa core stock ya, Ci, memang gue akan pegang sih ya. Bahkan gue udah bahkan gue udah Mm-mm, sisihkan sih, Ci, legacy stock gitu ya. Artinya memang saham itu nggak akan gue lepas sih, Ci. Gue mm-mm, akan riding terus gitu ya. mm-mm, eh Kalau tanya berapa mm-mm. lama ya gue nggak akan lepas sih, Ci. Gue nggak akan lepas gitu ya, karena memang itu legacy gitu ya. Oke. Ya itu nggak akan gue lepas. Tapi Mm-mm, kalau kalau kayak cyclical gitu ya, pasti gue lepas lah. Begitu story-nya selesai gitu ya, gue exit gitu loh, Ci. Tapi ada juga sih yang cyclical gue nggak lepas-lepas sih, ada kok gitu loh. Contoh gini, Ci. karena terlalu berharga ya. Dividen Dividen rutin, mesin rutin uang ya. lah, Ci. Masalahnya kecil Eh, apa besar itu gitu money machine ya, Ci. dividennya. Money machine lah. Iya, Eh, bener. Belinya pas harga hancur-hancurnya ya. Itu penyesalan saya terbesar ya Tapi gini, dalam Ci. ini Sebenarnya gini, kalau di dibilang pasar saham. komoditas juga tidak bisa disimpan Nggak lama, pergi. enggak juga, Ci. Kita flashback lah, Ci. Flashback ya. Bener. Waktu tahun 2000-an, Ci, itu UNTR cuma berapa, Ci? Cuma 500 perak, Ci. Atau berapa gitu kan. Sekarang 20 tahun kemudian kan 20.000, Ci. Mm-mm, Artinya itu kan saham cyclical, Ci. Tapi dia masih mm-mm, tetap aja perlakuannya bukan mm-mm, kayak saham cyclical, Ci. Yang kalau lagi musim naik, begitu mm-mm, nggak musim turun gitu kan. Enggak, Ci. Kayak PTBA, Ci. mm-mm, PTBA tuh, gue ingat banget, Ci. PTBA tuh waktu IPO tuh cuma 500 perak, Ci. 2003 ya, 2004 ya. Sekarang itu PTBA udah berapa? Udah 18 3.600 itu 3.400 ya. Itu udah stock split 5 kali, Ci. Artinya mm-mm, 17.000, Ci. 30 banker dalam waktu mm-mm. 15 tahun, 17 tahun ya. Sebenarnya investasi yang bagus ya, Ci. Nggak buruk gitu ya. Nah, jadi makanya kalau mau dibilang horizon investasi ya, Ci, ya selama gue bisa tahan ya, Ci, gue akan tahan terus, Ci. Dan selama itu berharga ya gue akan tahan terus, Ci. Gitu loh. Nah, yang penting kita tahu kalau itu berharga ya, teman-teman. Kadang-kadang ya itu tadi kata Bang Riki, kita nanya kode emiten, nanya kode emiten, tapi kita nggak benar-benar tahu apa dalamnya gitu. Jadi goyang dikit aja nanya, gimana nih Kak? Gimana nih gitu kan. Kok banyak yang nanya Elsa? Kenapa ya? Kayak nanya Elsa ya. Itu sih story hulu minyak gitu ya. Memang itu gue sempat bikin artikel sih tentang story-nya tentang Mm-mm, hulu minyak gitu ya. Dan gue memang mm-mm, karena gini di Indonesia kan nggak banyak pilihan, Ci, untuk oil gitu ya. Coba lihat aja mm-mm, oil yang ada cuma mm-mm, Medco sama Energi Mega Persada Bakri gitu kan. Yang
dua-duanya juga buat gue nggak Mm-mm. menarik gitu kan. Ya, terus mau lari ke sektor turunan, Ci. Turunannya apa gitu kan? Yang ada kan OSV, terus drillernya gitu kan, sama Elsa gitu loh, Ci. Jadi gue milih Elsa itu kenapa, Ci? Mm-mm. Gue milih yang terbaik dari yang terburuk gitu loh, Ci. Jadi jadi semua jadi nggak ada yang bagus sih, tapi gue milih yang terbaik udah gitu ya, Ci. Makanya gue pilih Elsa gitu loh. Ya gue melihat Elsa kan cukup oke Oke. lah, secara laporan keuangan oke, secara story-nya juga bagus, hulu minyak gitu ya. Sebenarnya juga Elsa nggak juga jual hulu minyak sih, Ci. Karena dia kan sekarang juga main hilir ya, main ke hilir juga gitu loh, distribusi minyak juga. Mm-mm. Jadi ya sudahlah, Mm-mm. toh gini, Ci, gue main saham tuh gini, gue beli saham tuh yang penting gue tenang, Ci, yang penting gue nyenyak tidur gitu kan. Jadi gue selalu pilih saham yang bisa bikin gue Mm-mm. nyaman, bisa bikin gue nyenyak gitu loh, Ci. Makanya gue pilih ya sudahlah, cuma ada Elsa yang terbaik ya udah, Mm-mm. Ci, gitu loh. Oke. Baik, ini lucu juga nih. Ada yang nanya, zaman dulu tahun-tahun segitu beli saham di mana ya? Kan belum Oh ada dulu HP Android. dulu pakai telepon, Ci. Dulu pakai telepon. Dulu kita order by phone, Ci. Dulu juga kita kalau mau lihat saham tuh ke galeri, Ci. Kita datang ke sekuritas gitu ya, ke galeri gitu ya. Itu lihat saham gitu ya di komputer gitu ya. Jadi dulu memang belum ada online trading, Ci, gitu loh. Memang belum ada. Jadi everything by phone, semua by telepon. Jadi kalau order ya pakai telepon, Ci. Makanya sampai sampai sekarang juga gue masih order juga masih pakai telepon, Ci. Gue telepon. Gue nggak online, Ci. Beda ya. Kata dia capek ngumpulinnya dikit-dikit. Capek, tapi orang yang Iya, ngumpulin bukan Bang orang yang Riki. Jadi ngumpulin nggak lah. telepon. Kita kan bayar fee kan buat mereka kerja, Ci. Jadi Asik. Ada yang minta ilustrasi nih, oh, Bang Riki. Berapa maksimum di Porto? Kalau misalnya punya duit 1 miliar nih, kalau Bang Riki, ya tergantung lagi, Ci. dia minta Gini, gue nggak bisa perumpamaan. ngomong ya, Ci, karena Mm-mm. masing-masing tuh punya satu time frame beda. Resikonya juga, resiko kita, Mm-mm. profil kita beda, Ci. Psikologi beda-beda, Ci. Mm-mm. Jadi, walaupun gini, kalau gue bilang 1 miliar misalkan, oh ini, Ci, belum tentu buat orang lain cocok, Ci. Belum tentu, gitu loh. Mm-mm. Belum tentu, gitu ya. Tapi kembali lagi, Ci, tujuannya apa? Kalau memang tujuannya adalah compound cepet, Ci, ya lo beli saham ya jangan banyak-banyak lah, 3 saham, 4 saham gitu ya. Jangan terlalu lebar gitu loh. Kalau terlalu lebar ntar nggak maksimal gitu loh, Ci, hasilnya gitu kan. Jadi kalau Berarti nggak terlalu yakin juga ya kalau kalau kebanyakan. nggak, ya gini, Ci, kalau gue posisi gini, gue tergantung keadaan aja. Kalau memang gue perlu all in ya gue all in, Ci. Tapi rasanya kalau sekarang sih gue udah gak main all in sih, Ci. Hmm. Untuk sekarang gue sendiri, gue pribadi ya gue udah gak main all in sih. Oke. Gue udah agak ngelebar sih, Oke. mainnya gitu ya. Ada apa ya, ada opportunity apa ya bisa gue manfaatin ya gue beli, Ci, gitu loh. Baik, Itu dong, situasional ya teman-teman, situasional. berarti tidak Betul, bisa betul, betul. diteorikan di portonya mau baiknya segini, Beda-beda, tiap betul. orang beda-beda. Tadi lihat kondisi juga. Mm-mm. Oke, ada yang nanya, apa yang menyebabkan foreign terus-terusan outflow dari pasar saham belakangan ini? Foreign, tadi gue baru bikin artikel, Ci, kenapa belakangan ada outflow gitu ya. Mm-mm. Jadi gini, kalau kita inget ceritanya, Ci, Mm-mm. yang tadi gue tadi udah jawab ya, Ci, udah jawab kan masalah deh. Jadi waktu itu kan kita sempat tuh, Ci, waktu di luar negeri pada hancur, Ci, kita kan bursa kuat banget, Ci. Waktu itu China hancur, Hong Kong hancur bursanya gitu kan. Belum, Oh, belum ya. belum spesifik ini belum. Jadi waktu itu gini, waktu itu pada saat dunia belahan sana pada hancur tuh, Ci, Amerika hancur gitu kan, Inggris hancur, Eropa hancur gitu kan. Even China juga hancur, Hong Kong hancur gitu kan. Rusia hancur, Ci. Waktu itu kan kita punya indeks kan bertahan, Ci. Bertahan karena orang-orang gila, Indonesia hebat banget nih, yang Mm-mm. lain pada hancur kita bertahan gitu loh, Ci. Nah, karena waktu itu gini, Ci, jadi uang itu Mm-mm. mesti muter nih, Ci. Jadi waktu itu Indonesia jadi tempat buat nyimpen uang yang paling bagus, Ci. Jadi kalau dibilang di antara semua yang buruk, Mm-mm. Indonesia masih bagus, Ci. Makanya waktu itu uang masuk ke Indonesia, Ci. Jadi uang-uang masuk ke Indonesia, Ci. Nah sekarang, Ci, saatnya Cina udah reopen, Ci. Saatnya Cina udah mulai buka kembali, Ci. Itu udah dana yang tadi yang masuk ke Indonesia, Ci. Dari Cina, dari Hong Kong gitu ya. Ya mereka akan balancing lagi, Ci. Makanya sekarang kenapa dibilang, sebenarnya kalau dibilang outflow gede, enggak kok.
Kalau dicek lagi, Ci, outflow tuh ada memang, tapi nggak besar. Kenapa gua bilang nggak besar, Ci? Yang pertama, Ci, lo lihat rupiah. Rupiah nggak kemana-mana, Ci. Kalau dibilang outflow gede, itu rupiah against dollar udah hancur, Ci. Tadi gua cek cuma melemah cuma 22 poin doang, Ci. Jadi di mana outflow-nya? Rupiah masih 14,5, 14,6, 14,7 gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang outflow dari saham iya. Tapi outflow keluar, gua bilang belum ada sinyal sih, nggak ada sinyal gitu ya. Jadi kalau dibilang big outflow, enggak. Ada outflow, iya. Keluar dari saham, iya. Larinya kemana? Larinya ke bond sebenarnya, Ci. Kalau gua tadi lihat datanya, Ci, ya, memang lari ke bond, Ci. Karena gua kemarin juga sempat beli bond sih, Ci. Gua sempat beli bond. Jadi kemarin bond hancur-hancuran, bond hancur. Ya gua beli bond waktu, Ci. Itu harga lumayan, Ci. Gua 2 bulan tuh udah naik sampai 6% lah, Ci ya. Tadinya gue beli tuh pas yieldnya itu 7,1 sekian, Ci, gitu ya. Sekarang yieldnya udah 6,5-an lagi ya. Artinya kan bond gue rally gitu, Ci. Jadi orang-orang yang keluar dari saham, Ci, sebenarnya bukan outflow keluar, Ci. Nggak banyak outflow keluarnya. Sebenarnya pindah ke bond. Jadi pindah ke bond ke Indo aja, Ci. Jadi dia pindah instrumen gitu loh, Ci. Gitu. Kenapa kalau dibilang outflow dari saham, Ci? Karena saham kita termasuk mahal, Ci. Indeks kita termasuk mahal. Gue kalau nggak salah ya, gue dulu lihat di Bloomberg itu sekitar 16 kali laba lah, 17 kali laba. Sedangkan di Hong Kong itu 11 kali laba, Ci. Ininya, indeksnya, Ci. Gitu loh. Kita agak premium, Ci, gitu loh. Makanya orang keluar gitu loh. Orang-orang balancing gitu loh. Iya. Betul. Mereka mencari Betul. Dan memang di sebenarnya tempat kan lain uangnya dari sana, Ci, gitu ya. asalnya. Wah, itu cuma kabur doang ke sini, Ci, sementara gitu loh. Karena nggak ada tempat lagi selain Indonesia yang bagus gitu loh, Ci. Yang bagus Karena dan stabil ya. Indonesia diuntungkan banget, Ci. Karena Indonesia kan gudangnya resources ya, Ci. Waktu itu kan waktu resources naik tuh, Ci, batu bara naik, nikel naik. Indonesia kan diuntungin banget, Ci. Makanya orang-orang lari ke Indonesia gitu loh. Gitu. Betul. Ini ada yang nanya, PHE kan mau IPO. Kalau PHE sudah listing, menarik mana dibanding Elsa? Ya, pokoknya semua yang berhubungan sama hulu minyak sih menarik gue, Ci. Semuanya menarik lah. Ya, tapi gue nggak tahu size-nya. Oh, soalnya sih PHE pasti size-nya gede lah. Size IPO gede gitu ya. Dan biasanya gue jarang main blue chip, Ci. Gue jarang main blue chip lah. Gue jarang main yang size gede lah. Gue kalau beli saham yang size middle gitu loh, Ci. Gue nggak pernah main big cap. Itu salah satu kunci saham multi-bagger ya, yang market cap-nya jangan terlalu besar ya. Iya dong. Kita cari saham yang cap-nya belum besar, tapi yang bakal jadi gede, Ci, gitu kan. Itu yang bakal jadi duit sih, Ci. Yang dapat story-nya. Iya. Jadi kita cari saham yang sekarang gini, Ci, orang dulu juga kan kayak UNTR ya, kan dulu gak gede, Ci, kecil kan. Tapi kan lama-lama jadi gede, Ci, gitu loh. Sama kayak KB Pharma, Ci, dulu kan kecil gitu kan, sekarang jadi big cap gitu kan, lumayan gede gitu kan. Dan gue ikutin tuh KB Pharma dari kecil ya, Ci, dari mulai harga, itu dari mulai cap berapa, sekarang sampai cap gede, Ci, itu gue ngikutin. Jadi kita beli saham yang gitu, Ci, yang capnya kecil, yang punya potensi gitu loh, Ci, untuk jadi gede gitu ya. Nah, oke, gitu caranya teman-teman. Sektor semen gimana Pak Riki, ada yang nanya gitu? Semen gue nggak ngikutin, Ci, karena buat gue nggak menarik ya. Semen kan juga dia lebih relate ke properti ya, Ci, sama ini ya, sama ya properti dan konstruksi gitu ya. Itu kan turunannya gitu ya. Selama properti dan konstruksi nggak jalan ya itu nggak akan dapat story ya, sih, nggak akan dapat moodnya ya. Oke. Ini ada yang, pertanyaannya banyak juga. Baik, kita langsung lihat di kolom komen aja ya. Baik, ini ada yang nanya, cari saham yang minimal market cap berapa, Bang? Ya. Atau di bawah berapa kayaknya lebih enak ya? Di bawah berapa? Ya lihat aja sih, Ci. Lihat industrinya ya, Ci. Nggak bisa ngomong semuanya ya, Ci. Ya. Industri kan beda-beda, Ci. Iya. Nggak bisa iya dong, industrinya disamaratakan gitu teman-teman, berarti lihat industrinya. Industrinya kan beda-beda, Ci. Sekarang kalau kayak bank, lu kan nggak bisa milih cap yang cuma bank kecil, Ci. Gue juga nggak mau gitu kan. Pasti gue milih yang capnya memang agak gede. Karena bank kan memang size-nya gede-gede gitu loh, Ci. Nggak bisa juga nggak disamakan semua, nggak bisa, Ci. Gitu loh. Tapi biasanya gini lah, gue paling gue main under 50 triliun lah, Ci. Capnya ya, biasanya ya. Oke.
hati-hati juga ya teman-teman milih yang market cap-nya kecil, taunya sahamnya gorengan ya, nggak ada Ya, ya, ya. story-nya gitu Itu ngeri ya. tuh, Ci. Hati-hati, baiklah. Teman-teman saya soalnya kan banyak yang trader juga, baiklah. Sama kayak saya Oh, juga katanya Cici mau ya, insaf tadi. trading tapi lagi belajar. Oh. Sudah membaca buku-buku investasi nih, Ci, ya membaca dulu. Dimulai dari membaca dan sabar nggak take profit ya kan tadi kan. Nanti kita lihat ya segimana ujiannya ini ya. Baiklah, kalau perumpamaan jam berapa itu apa sih, Bang Oh, Riki? Tadi nanya batu bara, sekarang jam berapa Bang ya. Riki? Kayak gitu. Dari tadi ada yang Dulu menanyakan gue jam pernah tuh. ini, Ci. Gue pernah live sama terbaik, Ci. Oh, itu gue sempat bikin bikin ini, Ci. Bikin statement agak konyol ya, Ci. Jadi maksud gue bilang, ya kalau pestanya belum jam 12, ngapain kita pulang, Ci? Cinderella aja pulang jam 12, Ci, gitu loh. Sekarang baru jam 7, ngapain lo pulang, gitu kan? Pesta sampai jam 12. Makanya orang-orang suka nanya, sekarang jam berapa, gitu. Karena Jadi jam berapa nih katanya batu sekarang, bara katanya? sekarang mungkin jam 9 lewat lah, Ci, ya. Udah mau jam 10 lah. Oh, masih jam 9 guys. Oh, mau jam 10 tapi belum jam Belum sebelas lah, tiga Ci. puluh ya. Belum lah. Belum ada door prize, Ci. Oh, belum ada door Iya. prize, tunggu ya. Santai lah, Ci. Kita nikmatin lah. Oke. Namanya market tuh kan Oh, maraton, Ci. Naik turun wajar lah. iya. Ini malah ada yang nanya gimana suami ternyata masih berteman sama suaminya. Oh, gimana Pak Riki? Oh, dulu di grup itu di klub tangkas ya Pak Iya. Riki, bener ya? Makanya kemarin kaget juga tuh sampai pas Cici ngomong katanya suaminya mau ke Pelatas. Siapa, Ci? Suaminya ini pemain apa pelatih nih gitu kan? Kalau suaminya berarti kan udah umur gitu kan. Pas dengar namanya ya Heeh. ampun, dunia kecil banget ya, Ci. Dunia sempit banget gitu. Iya, ternyata dulu Eh, bareng-bareng main badminton ya teman-teman. Pertandingan-pertandingan, ikut Iya. sirnas-sirnas kayak gitu. Oke, kertas-kertasan udah masuk cycle-nya belum sih, Bang Riki? Kertas sebenarnya gini, Ci, cuma ada dua kan yang bagus, Indokiat sama Tekim ya. Cuma the problem is itu udah ke unlock semua sih, Ci, ininya ya. Value udah ke unlock semua, Ci. Jadi kalau kalau ingat waktu itu sempat jadi bintang tuh, Ci, tahun 2018 ya, waktu itu Indokiat ya. Itu itu kan waktu kan di Iya, Hmm. katanya harga pulp sekarang sebenarnya lebih tinggi daripada zaman dulu waktu mereka lagi Karena gini, Ci, bintang-bintangnya waktu itu tuh gitu. ada unlock value, Ci. Karena waktu itu sebenarnya gue ngomongnya gimana ya enaknya nyampeinnya. Itu sebenarnya tuh sebenarnya agak digencet sih labanya. Jadi kayak dimainin harganya gitu, Ci, ya. Nah, begitu 2018 tuh ada Mm-mm. tax amnesty, Ci, ya. Tax amnesty itu dibuka semua Mm-mm. tuh, Ci, indah kiat kan. Jadi waktu itu makanya laba aja langsung menjulang tinggi, Ci, gitu lah. Nah, disitulah sebenarnya unlocking value-nya, Ci, gitu loh. Mm-mm. The real unlocking value, Ci, gitu loh. Nah, kalau Mm-mm. dibilang sekarang bagus apa enggak, Mm-mm. sebenarnya bukan nggak bagus, cuman uh, udah ke unlock semua value-nya, Ci. Jadi kita main cycle biasa aja gitu loh, Ci. Main main common cycle aja gitu loh. Oh, jadi nggak bisa ngarep Oh, bigger kayak dulu dulu kan lagi itu kan kayak gitu ya? dulu Atau kalau nggak salah tuh gimana? dari 900 per Dan, dari dan murah 900, Ci. banget kan? Itu pun Iya, ya, Ci, itu gue masuk murah. aja gue sampai gue kecepatan keluar, Ci, dan gue nggak nyangka juga sih waktu itu. Gue inget banget tuh Pak Lokeng aja masuk sampai berapa tuh dia keluar gitu kan. Itu 20 bagger lebih tuh, Ci. Saham tuh gila itu, Ci. Udah kiat itu. Luar biasa itu. Mm-mm. Jadi kalau dulu kenapa beda sama sekarang? Dulu mungkin hidden gem ya. Sekarang udah nggak Iya. hidden lagi, emang Sekarang gems common kayak common gitu. cycle aja lah. Bisa jadi kayak Iya. gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, kita cari lagi pertanyaannya. Sektor telco gimana nih? Telco. Waduh, Telco nih saya jawab Thomas ya, Ci. Thomas lebih ngerti nih, Ci, kayaknya. Tapi gini lah. Gini, Otowil. telco itu sebenarnya gini, Ci. Sekarang itu semua telco itu kan bisnis yang padat modal, Ci, ya. Padat modal. Gue sempat ketemu dengan salah satu manajernya telekomunikasi ya, Ci. Dia bilang gini, telco tuh sekarang sebenarnya makin ke sini margin makin tipis, Ci. Kenapa? Dulu tuh zaman telco masih voice call ya, Ci, itu sebenarnya marginnya gede banget, Ci. Sekarang tuh bisnis data tuh udah Mm-mm. saingannya makin ketat banget, Ci, saingannya gitu kan.
Ada semua tuh jadi Mm-mm. kayak ngedrop dia margin dia tuh dipangkas semua gitu Ci. Jadi kalau dibilang telco sih, Mm-mm. ya kalau daripada telco ya Ci ya, gue sih mendingan menara ya Ci. Iya. Nah, menaranya Tapi mendingan tapi gue katanya tapi gue tuh. juga nggak masuk sih, gue nggak masuk karena gue nggak begitu suka sih sektornya. Sektornya gue nggak begitu inilah. Nah mungkin Thomas tuh lebih lebih Karena Pak lebih Riki ngerti Thomas tuh. sukanya yang begitu. Nggak kalau daripada telco Ci, gue mendingan ke consumer good gitu loh. Maksudnya lebih Oh, consumer good tuh margin lebih oh, oke lah gitu loh. oke. Margin bisnis lebih oke gitu loh. Oh, oh, oh. Ini ada yang nanya nih, kalau trading di US market Cari pakai broker aja lah apa? nanti nanti kayak jadi kayak iklan di sini Ci. Jadi kayak Jangan. iklan katanya. Nanti ya, jangan nggak boleh nanti Iya, dikira endorse padahal bukan katanya. Mm-mm. Perlautan gimana kapal-kapalan nih? Ada yang kapal. nanya Kapal nih. tuh sebenarnya Udah selesai kapal ya? tuh ada banyak sebenarnya, Udah Ci. selesai. Satu kapal kontainer ya. Udah kemarin udah selesai sebenarnya ya. Kontainer itu Temas, SMDR. Mm-mm. Kedua kapal tanker oil, Ci. Sebenarnya kapal Mm-mm. tanker oil tuh sebenarnya bagus, Ci. Tapi lagi-lagi masalahnya di Indo nggak ada yang bagus. Di Indo nggak ada yang bagus. Kenapa? Mm-mm. Karena di Indo itu pelanggannya cuma Pertamina, Ci. Jadi, which is itu uh, Mm. mereka punya rates tuh agak agak ditahan Ci. Jadi nggak sesuai dengan spot rate-nya gitu ya Ci ya. Mm-mm. Kalau di luar Ci itu Mm-mm. tanker Ci, itu luar biasa Ci. Tanker luar biasa di luar. Oil tanker gitu ya itu luar biasa. Mm-mm. Sebenarnya story itu udah mulai dari Februari kemarin Ci. Itu dari pas perang Rusia itu Ci. Mulai tuh gitu ya. Itu jadi story yang luar biasa Ci. Makanya waktu itu gue Mm-mm. sempat beli tanker di luar Ci waktu itu. Jadi story tanker itu sebenarnya kapal-kapalan tanker udah jalan gitu ya. Sekarang tinggal apa yang belum jalan? Sebenarnya tinggal Mm-mm. OSV doang gitu loh, Ci. Jadi OSV kapal-kapalan ya, tinggal OSV doang yang kembali lagi, Ci, di Indo sebenarnya juga nggak ada yang begitu bagus. Cuma kalau disuruh milih ya agak Mm-mm. susah ya, Ci. Gitu loh. Di Indo tuh sebenarnya OSV Mm-mm. nggak ada yang buat gue sih nggak ada yang oke, Ci. Cuma kalau disuruh milih ya gue cuma pilih Wins lah, Ci. Wins buat gue Mm-mm. paling oke lah Wins ya. Dan memang gue main OSV juga, gue main di luar sih, Mm-mm. Ci, nggak main di sini ya. Ya, karena itu Mm. Ci, kembali Oke, lagi karena oil tuh di kita tuh baik. bisnis yang terlalu terlalu banyak tangan Ci, terlalu banyak tangan, terlalu banyak under table deh Ci, agak susah jadi. Mm-mm. Tadi soal rokok-rokokan udah dijawab ya di sesi satu ya teman-teman. Kalau menurut Pak Riki udah nggak menarik karena cukainya terlalu tinggi. Baik, kita akan jawab. Oh ini retail-retailan dan ayam-ayaman. Baik, retail-retailan dulu deh. Retail juga sama lah Ci. Retail menarik Menarik Ci. apa enggak sih? Ada dua retailer yang menurut gue menarik ya Ci. Gue coba dalamin sih dan satunya tuh sahamnya Om Robert lah itu ya, retail aja gitu ya. Menurut gue bagus, itu bagus. Oh ya, Menurut gue tuh yang ditulis bagus. ya. Yang pertama itu, yang Hmm. kedua, nah itu mungkin kerjaan Thomas juga tuh sih, yang retail yang Thomas pegang tuh gitu kan. Itu juga bagus gitu kan. uh, Mm-mm. Dia monopoli Mm-mm. handphone lah di Indonesia ya. Dan sekarang udah mulai ekspansi ke Mm-mm. retail yang lain gitu loh, Ci. Dan itu di antara semua sih menurut gue yang bagus. Oh, ke produsen Tuh Cici juga tahu. kah? Tahu juga gitu kan. Ya gini, kembali Ci, retailer tuh sama kayak kita main consumer good ya Ci. Jadi lebih ke ekonomi back to normal Mm-mm. lagi gitu ya. Selama nanti kalau kita bet ekonomi bakal balik sih Ci, ya selama daya beli nanti akan pulih Ci, berarti ya retailer akan back to normal lagi sih Ci gitu loh. Ya gue akan siap sih Ci. Gue siap masuk retailer sih, tapi belum sekarang lah. Tapi gue akan sedikit bargaining lah. Belum terlalu Kan murah kita nih nawar, meskipun sudah kita nawar Ci. sempat. Iya, betul Tadi betul apalagi betul retailer betul sama. betul betul betul. Soalnya dia sudah sempat ayam-ayam sama juga banyak yang nanya bank digital yang belum memenuhi modal inti. Jadi kan pada rame-rame rights issue nih gimana Kalau story-nya ayam, dapat ayam nggak? tuh kerjaan Om Robert tuh ya. Mas tuh itu the best dah kalau ngebedah ayam gitu ya. Mm-mm. Tapi gini lah, kalau ayam tuh gue cuma percaya dua Mm-mm. sih. Cuma dua yang
terbesar aja gitu ya, Mm-mm. yang memang big playernya gitu ya. Mm-mm. Tapi gini lah, ayam juga Iya. gue agak hindari sih Ci, kalau main gitu makhluk hidup ya Ci, karena lebih resikonya lebih tinggi gitu ya. Jadi gue agak 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 gue Mm-mm. nggak begitu inilah, nggak begitu tarik Ci gitu ya. Tadi kalau masalah apa lagi bang Mm-mm. digital, bang digital masanya udah lewat Ci. Iya, Bang Pas Digital. lagi gini, kita kalau main semua yang Mm. serba teknologi digital tuh udah lewat sih masanya gitu ya. eh Kalau kita Mm-mm. ingat ke belakang tuh dulu zaman-zamannya kita main bank digital tuh kan gila naik Ci ya, luar biasa gitu kan. Kenapa sih waktu itu naik luar Mm-mm. biasa Ci? Sebenarnya karena ini doang Ci, karena waktu itu dibikin karena uangnya tuh uang uang chip banget Ci. Bahkan kita minjem uang cuma 0% gitu ya. Jadi Mm-mm. jadi orang banyak spekulasi gitu loh Ci. Makanya dipakailah spekulasi gitu loh Ci. Makanya waktu itu kan bank digital, Mm-mm. koin Mm-mm. gitu kan, semua kan naik luar biasa tuh Ci, luar biasa gitu kan. Jadi kalau dibilang Mm-mm. sekarang bank digital turun Ci ya, ya itulah sebenarnya back to reality Ci. Sebenarnya back to reality kan. Karena ya namanya bank ya Uh-uh. bank, tetap akan dinilai sebagai valuasi bank gitu loh Ci. Ya sekarang kalau dibilang namanya misalkan siapa sih jagonya Bang Arto ya, Bang Arto lah, Bang BBHI ya, ya semua akan back to normal, back to reality sih Ci. Sesuai dengan kinerja lagi Ci. Kalau kinerja bagus ya, Mm-mm. ya market akan menghargai lebih lebih bagus gitu kan, harganya kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, yang nanya healthcare tadi juga udah dijawab ya teman-teman untuk healthcare di part yang pertama. Jadi tinggal nonton yang satunya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi yang berbeda, saya akan tutup sebentar lagi nih dengan kita minta eh, taman hiburan, hotel, story-nya gimana? Ada peluang multi-bagger nggak? Oke, ini pertanyaannya beda. Baik, kita akan jawab. Taman hiburan hotel. Kalau hotel gue nggak ada yang menarik sih. Kalau taman hiburan gue ada satu sih yang memang gue punya Ci ya. Ya tau lah, teman-teman pasti pada tahu lah yang gue punya Mm-mm. apa gitu. Yang Eh? itu. Yang Mm-mm. iya Yang Ci, yang kemarisan namanya ya. stuck. Tahu, kok tahu Ci? Kok pernah tahu sih Ci? Oh iya, Terkenal, Bang Regi terkenal. ya karena menurut gua kan ya orang kembali kan orang selepas dari pandemi kan orang pada liburan lagi Ci, ya liburan, jalan-jalan gitu kan. Dan dulu gua pernah ngikutin Ci perjalanan dia dari bawah sampai dia berbeker-beker sih Ci. Makanya itu dia memang punya history champion sih Ci. Dulu Wah, pernah beggar ya? berbeger Dulu history berbeger Ci. dia punya. Berbeger-beger tuh Ci. Gila itu. Oh. Ya memang punya history champion Ci. Jadi makanya gue Hmm. bilang ya gue coba mengulang Hmm. nostalgia lagi lah Ci. I see. Kalau emiten TV ada yang menarik nggak katanya tuh? Emiten TV Emiten gimana? TV Indonesia apa yang mampu laba Ci? Nggak ada ya. Kita ngomong ada TV nggak? MNCN, Oh, oh. SCMA. Emiten TV sekarang udah pada ini ya Ci, loyo ya Ci ya. Karena TV itu kan gini, ada free to air ya Ci, ada free to air, ada yang berbayar Ci ya. Ya kalau ngomong free to air tuh kan berarti Mm-mm. kan kayak kita ngomong CTV gitu kan, Trans TV, Net TV, yang mereka Mm-mm. bergantung pada audiens gitu kan. Mm-mm. Semakin banyak audiens, semakin mahal spot Iya, dia punya iklan ya Ci. Ci tahu lah, pasti kan orang media kan. iya, Jadi kalau kalau memang iya betul. bagus bagus audiensnya, spotnya bakal mahal Ci. Nah sekarang kan orang udah mulai tuh Ci, udah mulai bergerak pindah kan Mm-mm. dari free to air ke TV-TV yang berbayar kan Ci. Jadi orang udah mulai bergeser kan Ci, mulai Betul. bergeser itu kan trennya gitu kan. Jadi Mm-mm. TV-TV free to air sekarang udah mulai kehilangan pamor Ci gitu ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang Ci. Orang yang Mm-mm. mau yang orang yang beriklan aja kan Mm-mm. udah mikir ulang Ci. Oh, sekarang kan iklan TV kan mahal Ci gitu kan. Orang ya ngapain gue iklan-iklan back TV gitu kan. Iya. Ya, jadi gue sih nggak ngeliat, Mm-mm. belum melihat ya Ci ya, belum melihat. Gini, gue nggak bilang bakal naik Ci ya. Maksudnya gue nggak bilang nggak bakal naik. Ya naik sih sama sih pasti naik lah Ci ya. Mm-mm. Tapi gue nggak dapat mode-nya aja Ci. Gue nggak dapat story besarnya aja Ci gitu loh. Oke. Sawit-sawitan udah dijawab. Wah, sekarang pada nanya taksi-taksian. Cuma satu sih kayaknya taksi. Taksi itu sebenarnya kerjaannya Mas Rizal tuh. Itu dia nguliknya kemarin sampai detail tuh gitu ya. Kalau story yang dia bilang tuh, Uh-uh. jadi begitu satu story yang utama adalah begitu orang interaksi lagi Ci. Sekarang orang mulai pakai lagi namanya taksi gitu kan. Jadi orang Mm-mm. mulai pakai transportasi taksi gitu Mm-mm. kan. Yang kedua Ci, persaingan Mm-mm.
mereka antara taksi online sama taksi reguler Ci ya sekarang justru katanya setelah didata Ci itu tarifnya lebih mahal tarifnya taksi online justru Ci. Jadi orang tuh sekarang udah mulai lagi pesannya agak bergeser lagi ke taksi yang biasa gitu loh Ci. Makanya kemarin tuh iya jadi story itu yang saya tahu sih dua itu sih story-nya gitu ya, story taksinya gitu ya. Kalau dibilang perusahaannya bagus sih. Kemarin gue lihat juga, gue lihat sekilas bagus. Cuma kembali lagi Ci, bukan buat gue gitu. Bukan buat gue. Hmm, iya, berarti harus tahu ya what's for me, what's Iya. not for me. Waduh, ditanya lagi ciri-ciri saham yang punya history champion itu Ya kan gimana? lihat aja ke belakang Ci, siklus-siklus sebelumnya gitu ya. Lihat pergerakan tahun-tahun. Gini Ci, saham itu pasti punya siklus Ci. Kalau lama di market, jadi kayaknya itu bisa jadi Iya, pengalaman iya, karena ingat dulu siklus betul, apa, betul. mana yang juara, apa yang Betul, terjadi betul. Jadi saham itu kan gitu. punya siklus ya, Ci. Dia punya siklus jaya-jayanya gitu kan, ada siklus terpuruknya Mm-mm. gitu kan. Nah, waktu dia pernah mengalami Mm-mm. siklus jaya, Ci, itu kita lihat Ci berapa itunya ya, berapa kenaikannya, Ci. Kalau memang kenaikannya luar biasa, Ci, berarti itu memang karena tuh punya saham pasti punya history champion gitu loh, Ci. Gitu loh. Soalnya gini, Ci, ada juga saham yang memang lousy, Ci. Memang saham tuh sahamnya malas-malasan, Ci. Naiknya juga malas-malasan. Ya buat apa, Ci? Kalau sahamnya lousy, buat apa gitu kan? Iya, dia fundamentalnya bagus tapi Iya, naiknya gitu kan. Jadi males-malesan. ya Males banget dia. iya. Jadi ya itulah Ci, makanya kenapa salah satu tesisnya adalah ya kita biasa mesti punya history champion sih ke belakang itu ya. Lihat dia pernah jaya nggak gitu ya. Kalaupun jaya berapa sih Ci dia bisa kasih return waktu itu kan waktu jaya-jayanya gitu kan. Bener. Ini semakin lama pertanyaannya semakin banyak. Dari tadi saya mau menutup tapi masih ada terus. Jam Gak apa sih, berarti masih semangat. Baiklah, kita jawab. Yang belum kita jawab yaitu sektor baja dan otomotif. Dua itu sebagai penutup. sektor baja Emiten baja-bajaan. sektor baja tuh Spill, spill sebenarnya lah. sektor yang profit marginnya kecil Ci. Kenapa? Karena itu kan mengolah barang setengah jadi barang jadi. Baja itu kan Mm-mm. lu kan Mm-mm. ngolahan dari nikel dari macam-macam diolah dari barang setengah jadi baja gitu loh Ci. Which is itu Mm-mm. marginnya nggak ada yang bagus Mm-mm. sih. Lu cek aja perusahaan dunia tuh baja nggak ada yang bagus marginnya gitu ya. Jadi buat gua sektor baja tuh Mm-mm. kurang menarik karena itu Ci. Thin margin ya, margin tipis banget buat apa gitu. Dan mereka tuh bahan bakunya kan bahan baku yang Mm-mm. depend on banget sama raw material Ci, kayak nikel macam-macam ya. Which is kalaupun nanti itu raw material naik Ci, mereka laba juga bakal ketekan Ci. Kenapa? Karena mereka butuh beli raw material kan mahal Ci gitu. Jadi buat gua baja sih, Mm-mm. gua sama sekali gua nggak pernah sentuh Ci. Dari gua masuk saham sampai sekarang gua Mm-mm. nggak pernah sentuh sektor baja ya. Mm. Otomotif, Oke. Ntar lagi? otomotif, otomotif, Oh, oh. ya otomotif sama sih Ci. Itu kan juga tergantung daya beli ya sama kayak properti ya. Ya artinya kalau Mm-mm. daya belinya mulai pulih gitu ya, uh, apa otomotif akan gerak sih Ci. Tapi ya, gua lihat gini, Mm-mm. antara otomotif dan properti Ci, sebenarnya sinyal properti itu dimulai dari otomotif sebenarnya Ci. Jadi kalau lo mau lihat properti kapan main Ci, lo lihat dulu otomotif ya. Kalau otomotifnya udah pick up, otomotif udah kenceng Ci, itu ya kenaikan ini ya Ci ya, kenaikan penjualan Ci ya. Itu otomatis nanti juga properti juga akan pasti ikut Ci. Pasti akan ikut. Jadi itu sinyal-sinyal bahwa daya beli itu udah mulai meningkat Ci. Gitu. Mm-mm. Jadi larinya tuh kalau mau lari ke Mm-mm. properti, Baik. sebelumnya ya otomotif dulu Ci gitu. Ya, betul. Lihat dulu itu ya. Bang Riki, saya sebentar lagi habis baterainya. Kita closing statement. Meskipun pertanyaannya masih ada dan belum ada yang belum dijawab kok, bener ada. Tapi kita minta closing statement dari Bang Riki nih, pesan nih buat kita nih Bang Riki. Statementnya. Ya apa ya? Gini Ci, Mm-mm. sebenarnya gini, di bursa itu gue cuma bilang bursa tuh luar biasa Ci. Buat gue tuh bursa luar biasa. Kalau lo mau Mm-mm. mencari uang ya di sini tempatnya Ci gitu ya. Tapi masalahnya di sini juga lo butuh kemauan sih Ci. Jadi bukan cuma lo sekedar. Karena gini Ci, orang kadang-kadang cuma bilang, gue investor gitu ya. Tapi lo sih sebenarnya bukan investor Ci. Karena dari investor tuh lo mesti belajar, lo mesti tahu semua tentang hal tentang investasi gitu ya. Jangan cuma melabeli diri investor, tapi kan lo nggak lakuin apa yang investor lakuin Ci. Gitu ya.
Lu ngaku investor tapi lu nggak riset, lu ngaku investor tapi lu nggak pernah baca buku, ya lu percuma Ci gitu ya. Satu. Yang kedua Ci, gue cuma bilang bahwa semua di bursa itu bisa terjadi Ci. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa mungkin Ci. Jadi tergantung lu semua sampai di mana perjuangannya Ci. Sampai di mana lu berjuang gitu kan, sampai di mana lu bisa bisa memperjuangkan apa yang lu kepengen Ci. Nggak ada yang nggak bisa. Lu jangan orang bilang, waduh gue uangnya kecil, waduh gue uangnya cuma segini. Enggak Ci. Semua bisa kok, mau uang kecil mau uang gede bisa, cuman kemauan lo aja lah, kemauan sama impian lo sampai di mana yang bisa menggerakkan lo sampai tujuan lo gitu kan. Jadi buat gua semua bisa berhasil sih Ci, semua bisa sukses. Masalahnya ini bukan bisa apa nggak bisa Ci, ini mau apa nggak mau. Lo semua bisa sukses, kita semua bisa jadi orang hebat Ci, tapi nggak semua mau jadi orang hebat Ci. Itu doang sih Ci. Tuh, mau nggak gitu ya? Baiklah, suntikan semangatnya. Makasih Pak Riki, sampai siklusnya mau habis nih, udah 23 jam Gak 11. apa-apa Ci, sebelum kita liburan, jadinya sekaligus kita maksimalkan. Iya, bener, bener. Makasih banyak Pak Riki, Ya waktunya Ci, sehat selalu, sekeluarga. ya Ci, sampai ketemu lagi Ci. Makasih udah sharing. Berkat Sampai ketemu lagi selalu Ci. ya Pak. Yuk. Bye. Thank you teman-teman semua, hampir 5